Halo rebana, selamat pagi sang mantan, dan selamat pagi kalian yang selalu pusing dengan soal-soal perbandingan. Oke teman, perbandingan ini memang sangat memusingkan, apalagi kalau yang dibandingkan antara kita dan pacar barunya sang mantan. Oke teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal hot tentang perbandingan, dan masih banyak sobat rebanus yang bingung bagaimana menyelesaikan soal-soal perbandingan. Oke, sebelum lanjut, silahkan ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar videonya. Oke kawan, di video kali ini kita akan mulai dengan contoh soalnya. Kita baca sama-sama. Sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh 40 pekerja dalam 60 hari. Karena pandemi, di hari ke-21 pekerjaan harus dihentikan selama 10 hari. Berapa jumlah pekerja minimal yang harus ditambah agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu? Pada soal-soal seperti ini kita harus jeli memahami apa maksud dari soal. Kita ada 40 pekerja selesai dalam 60 hari. Di hari ke-21 pekerjaan harus dihentikan selama 10 hari. Berarti dari hari ke-21 sampai hari ke-30 dia tidak melakukan pekerjaan. Perusahaan ini tidak melakukan pekerjaan dan mulai bekerja di hari ke-31. Oke, kita sama-sama identifikasi 40 hari. 40 hari ini selesai dalam 60 hari. Nah, karena libur 21 hari berarti logikanya ini sudah dikerjakan selama 20 hari kan? 20 hari sudah dikerjakan. Kan hari ke-21-nya yang libur. 20 hari sudah dikerjakan, berarti sisa 40 hari. Sisa 40 hari. Di sisa 40 hari ini sebenarnya pekerjaan itu bisa selesai dengan 40 pekerja kan? 40 pekerja. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, selama 10 hari libur. Jadi sisa waktunya adalah 30 hari. Berapa T yang ditanya? Berapa pekerja yang ditambah? Nah, teman-teman, kita sudah masih ingat kan rumus pekerja kali hasilnya yang dibalik kali time per P2 kali T2. Hasilnya mana bang? Hasilnya ini sebuah pekerjaan, jadi karena satu pekerjaan kita tidak tulis. Ini perbandingannya. Untuk P1 nya kita ganti 40. Ingat kenapa 40? Karena 20 hari ini sudah dikerjakan, jadi sisa 40 hari bisa dia menyelesaikannya dengan 40 pekerja. P1 nya maksud saya P1 nya itu 40, T1 nya time 1 nya itu 40. Jadi 40 dikali 40 dibagi, yang ditanyakan kan tambahan pekerja tambahan, tapi sementara kita pakai P2 dulu. P2 kali 30. Jadi hasilnya, sorry ya agak kacau gini ya, sana kesini, nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa menjawab. 1600 per 30 P. Karena P nya sudah di bawah langsung dikerjakan. Ingat kalau P nya di atas, bawah bagi atas. Kalau P nya di bawah, atas bagi bawah. Silahkan dihitung 1600 bagi
1600 dibagi 30 hasilnya 53,3. Ini hasil dari P2. P2 nya dapat 53,3, sedangkan untuk mencari pekerja tambahan, berapa yang ditanyakan kan pekerja tambahan. Kita dapat P2 nya itu 53,3. Sekarang orang itu tidak ada 0,3, itu tidak ada di pekerjaan, itu tidak ada pekerjaan 0,3. Yang ada itu berapapun, mau 0,1 mau 0,2 tetap dihitung 1, karena kalau dia ditambah 3, 0,3 nya ini akan mengurangi waktu pekerjaan jadinya. Jadi kita bulatkan ke atas. Apapun kalau pekerjaan, maksudnya pekerja, jika hasilnya 0, sekian saja, dia harus masuk ke atas. Ini bukan pembulatan mau naik ke atas ke bawah, karena ini hitungannya orang, jadi tidak bisa, kecuali hitung-hitungan matematika beda deh. Jadi P2 nya kita bulatkan menjadi 54. Sedangkan pekerja yang ditanyakan, pekerja yang harus ditambah, dia perusahaan itu sudah punya 40 pekerja. Jadi 54 kurang 40 hasilnya adalah 14. Jawabannya C. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini sama, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam 60 hari oleh 30 pekerja. Karena pandemi, di hari ke-11 pekerjaan dihentikan selama 20 hari. Berapa pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu? Ini pengerjaannya sama, 60 hari bisa diselesaikan 30 pekerja. Karena pandemi, di hari ke-11 pekerjaan dihentikan selama 20 hari. Di hari ke-11 berarti ini kurangi 10, berarti 10 hari sudah dikerjakan. Jadi identifikasi P1 nya 30, time 1 nya 60 kurangi 10, karena dia yang berubah itu di hari ke-11, jadi T1 nya itu 50. Langsung kita masukkan ke rumus pekerjaan, hasil, dan time itu. Gininya hasilnya itu sebuah pekerjaan, jadi hanya itu enggak kita tulis, jadi langsung P1 kali T1 per P2 kali time 2. Kita masukkan ke angka. P1 nya jelas, pekerjanya 30, terus untuk time 1 50, yang ditanyakan P2. Time 2 nya berapa teman-teman? Jangan salah ya, ini 50 bisa dikerjakan dalam 30. Time 2 nya itu 50 dikurangi 20, karena dia dihentikan selama 20 hari, jadi 30. Jadi ini bisa langsung dicoret. P2 nya sisa 50. Ini nilai P2, sedangkan yang ditanyakan pekerja tambahan, langsung dikurangi 30. Hasilnya 20. Mudah kan teman-teman? 50 kurang 30, 20. Sangat simpel sebenarnya kalau kita sudah memahami soal. Dan hati-hati dalam membaca soal, jangan sampai memasukkan T1 nya itu time-nya 60 hari, itu pasti akan salah total nanti hasilnya. Oke, dilanjut. Sekarang ini soal
yang menguji daya pikir teman-teman untuk berpikir lebih tinggi. Ini soal-soal HOTS. Ini 4 buah patung dapat diselesaikan dengan 6 pekerja dalam 40 hari. Pada hari ke-21, perusahaan tersebut mendapat orderan tambahan 6 patung dan harus selesai di hari ke-40. Pertanyaannya sama, berapa pekerja tambahan? Yang di sini ini harinya tidak berubah. Yang tadi itu kan ada pandemi, harinya jadi berubah. Di sini harinya sedikit berubah. Time 2 nya memang berubah, tapi tidak ada pengurangan, tetap sama 40. Kita langsung masukkan. Yang pertama coba deh teman-teman tuh belajar berapa P1 times 1 seperti itu. Coba untuk P1 nya jelas 6 pekerja. Di sini ada H1 4 buah patung, sedangkan time-nya T1 nya kita perhatikan ini 40 hari, mereka sudah bekerja selama 20 hari dan hari ke-21 baru mendapat orderan, berarti time-nya itu sisanya 20 hari kan, T1 nya itu 20. Oke, jelas ya, bukan lagi masuk 40 hari karena dia di 20 hari itu dia bekerja secara normal untuk mengejar 4 buah patung, sedangkan teman-teman, di H1 nya ini bukan 4 lagi, di H1 nya itu harusnya 2 karena kita perhatikan di 40 hari ini dia bisa menghasilkan 4 buah patung. Kalau dia sisanya T1 nya itu 20, harusnya dia sisanya 2 buah patung kan. Ini sudah dikerjakan, 2 patung udah selesai di 20 hari pertama. Benar enggak? Bukan lagi 4, ini salah dia. Harus dikerjakan, hasilnya itu sudah didapatkan 2, T1 nya jadinya 20 hari. Semoga paham ya. Ingat, maksudnya begini, secara normal 6 pekerja ini di 20 hari, karena ini 21 harinya jadi pengecohnya, di 20 hari itu dia sudah bisa mengerjakan 2 buah patung, karena di 40 hari ini kan 4 buah patung. Di 20 hari itu dia bisa mengerjakan sudah dikerjakan berarti 2 patung, jadi sisanya untuk 20 hari ke depan sisa 2 patung yang belum terselesaikan. Jadi H1 nya itu 2. Terus lanjut kita kejar P2. P2 nya masih tanda tanya, masih X. H2 nya kan H1 nya itu 2. Terus di hari ke-21 itu mendapat orderan 6 patung. Jadi di 20 hari sisa itu dia harus mengerjakan 8 patung jadinya kan. Perusahaan itu harus mengerjakan 8 patung. 8 patung. Tulisan saya jelek ya. Di time 2 nya itu harus diselesaikan di hari ke-40, tidak ada penambahan waktu, tidak ada pengurangan waktu. Karena tidak ada penambahan dan pengurangan, kita coret, tidak masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus langsung. P1 kali, ingat rumus PHT. Kalau rumus PHT hanya langsung kita tukar H2 per P2 kali H1. Kalau teman-teman lupa rumus bagaimana mengerjakan rumus PHT itu silahkan dicek di video sebelumnya. Bang, kenapa timenya tidak ditulis? Karena timenya sama 20-20, langsung coret, nggak usah buang-buang waktu. P1 nya masuk 6 kali H2 nya masuk 8, terus P2 nya masih tanda tanya,
H1 nya 2x. Jadi masih tanda tanya. X kita sederhanakan 1, di sini 3 karena x nya sudah di bawah, jadi 24. Jadi kan yang ditanyakan berapa pekerja tambahan. Ini pekerja yang harus menyelesaikan ya. Ingat P2 itu pekerja yang harus menyelesaikan, karena ditambah berapa pekerja tambahan, jadi dikurangi 6 pekerja, dikurangi oleh 6 pekerja awal, hasilnya 18. Sangat mudah ya. Oke, itu soal HOTS yang ketiga. Kita lanjut soal HOTS yang keempat. Sebenarnya soal-soal seperti ini dia gampang, yang penting kita paham maksud pertanyaannya. Kita mulai. 4 buah patung dapat diselesaikan. Ini double ngetiknya, adminnya ngantuk. Dapat diselesaikan oleh 6 pekerja dalam 40 hari. Pada hari ke-21 pekerjaan harus dihentikan karena pandemi selama 10 hari. Ingat, berarti ada time yang berubah. Hari ke-31 perusahaan mendapat order tambahan 4 buah patung, berarti hanya juga berubah dan harus diselesaikan ke 40. Oke, sekarang kita belajar identifikasi lagi. P1 sama dengan pekerjanya 6 pekerja. Besok di ujian jangan seperti ini ya, P1 berapa, langsung masuk aja ke rumus. Ini kita biar lebih teman-teman lebih jelas. H1 ini sama seperti tadi. Pada hari ke-21 pekerjaan harus dihentikan karena pandemi. Berarti sebelumnya itu 20 hari sebelumnya itu mereka sudah bekerja. Kira-kira berapa yang mereka kerjakan, berapa patung yang sudah dikerjakan? 2 ya. Karena 40 hari setengahnya itu berarti dia sudah dapat menyelesaikan 2 patung. Karena pandemi selama 10 hari. Time-nya T1-nya jangan lagi ada yang jawab 40 ya, karena sisa harinya 40 kurang 20. T1-nya 20. Kenapa sih T1-nya 20 Bang, bukan 40? Gini teman-teman, logikanya di 20 hari sisa itu dengan 6 pekerja pasti selesai kok 2 patung ini begitu. Jadi yang soal baris pertama ini cuma pengecoh saja, baris pertama ini. Oke, semoga paham, jangan sampai masih bingung. CPNS sudah dekat, harus paham yang soal-soal seperti ini. Lanjut P2-nya. P2-nya masih tanda tanya. H2-nya dia mendapat order tambahan. Dia mendapat order tambahan 4 patung, berarti jadi 6. Time 2-nya pada hari ke-21 pekerjaan harus dihentikan karena pandemi selama 10 hari. Berarti ini udah H1-nya time 1-nya 20, terus dia berhenti. Jadi sisa waktunya adalah 10 hari. Oke, ini sudah kita temukan identifikasi. Kita langsung masuk ke rumus PHT. P1-nya 6 kali, hanya langsung kita tukar kali 6, time 1-nya 20 dibagi P2-nya masih tanda tanya, P jangan X ya, karena ada tanda silang nanti takutnya teman-teman pada bingung. P2 kali hanya pakai H1 2, time-nya 10. 2 kali 10 coret sama dengan pekerja 2-nya. Ingat teman-teman, karena pekerja 2-nya ini posisinya di bawah, otomatis dia. Jangan sampai nanti kalau pekerjanya yang ditanyakan masih posisi di atas, jangan atas bagi bawah, bawah bagi atas ya. Misalnya 30 P per 4. Jangan 30 bagi 4 ya. Beda dia. 4 bagi 30, karena ini perbandingan. Kita pakai rumus cepatnya saja. Oke, ini cuma contoh aja, jangan dipikirkan. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36.
pekerja tambahannya kurangi pekerja awal, kurangi 6 sama dengan 30. Mudah kan? Pokoknya semuanya mudah, tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah memahami ini, memahami kapan P1 kapan P2. Tapi kalau teman-teman sering berlatih, saya yakin teman-teman akan bisa menjawab dengan mudah. Oke, ini soal berikutnya. Ini soal sering muncul dan teman-teman sering salah kaprah, sering salah memahami konsep. Kita baca, suatu proyek dapat diselesaikan dalam 40 hari, 60 pekerja. Hari ke-21, 10 orang pekerja sakit dan baru bekerja 3 hari setelahnya. Ingat, pada soal-soal seperti ini banyak yang memasukkan perbandingan terbalik. Sebenarnya bukan, ini adalah kecepatan gabungan, kecepatan rata-rata gabungan. Ini tidak bisa pakai rumus PHT, itu tidak bisa. Lain dia sistem pengerjaannya. Ini 40 hari 60 pekerja. Ini bukan berapakah 17 berapakah kalau dikerjakan oleh sekian, enggak, ini bukan soal seperti itu. Pada hari ke-21 berarti sebelumnya itu di hari ke-20 itu, di hari 1 sampai 20 itu 20 hari itu dikerjakan oleh 60 pekerja juga. Pada ada 10 orang pekerja yang sakit selama 3 hari. Jadi yang tidak masuk itu 3 hari itu cuma 10 orang. Tapi di 3 hari itu tetap ada orang yang bekerja sebanyak 50 orang. Ini ya. Di 3 hari sisa itu ada 50 orang yang bekerja. Dan sisanya 17, berapa orang harus ditambah agar pekerjaannya tepat waktu? Ini pertanyaannya. Seperti ini penjabarannya. Teman-teman jangan menggunakan PHT karena ini kecepatan gabungan. Bagaimana mengoperasikannya? Kita langsung saja. Pokoknya pekerjaan itu harus selesai 40 kali 60. Ini kecepatan normalnya. Nah, kita mulai dari 20 orang bekerja selama 60 ditambah ini juga di 3 hari itu orangnya bekerja sebanyak 50. 3 hari itu ini 20 hari bekerjanya 60, 3 hari yang bekerja 50, terus ditambah 17 hari kali berapa pekerja, seperti itu ya. Ini dapatnya 24, nolnya 2, terus di sini 12, nolnya 2, ditambah 15, 01 tambah 17 X. Ini kita jumlahkan. Ayo, berapa jumlahnya? Jadi 1, 3, 5, 10, benar ya, tambah 17 X sama dengan 2400. 17 X sama dengan ini pindah posisi ke sini, jadi dia pengurangan. Jadi 2400 dikurangi 1350, hasilnya 1050. Jadi X sama dengan ini dibagi 17. Jadi
61,7. Ingat, seperti biasa 1,7 ini kita bulatkan jadi 62, karena orang tidak mungkin 0,7 ya, tidak ada orang bekerja 0,7, 0,3 nya bekerja di rumah. Jadi sisa tambahan pekerja adalah 62 kurang 60, jadi A. Itu aja rata-rata soal-soal hot seperti ini ya. Semoga sobat Rebanus dapatnya soal-soal yang gampang, jadi tidak perlu pusing. Tapi kalaupun dapat soal seperti ini, saya rasa sudah cukup jelas. Semoga tidak ada lagi yang pusing, tidak ada lagi yang bertanya-tanya gimana sih cara mengerjakannya. Yang penting update terus, tonton terus video kami. Silahkan gabung di grup Telegram, kita ada pembahasan soal dan ada trik-trik cepatnya. Jika kurang jelas bisa komen di kolom komentar, atau silahkan gabung di grup Telegram kami. Saya Gustro undur diri dan semoga bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe, jangan lupa di share video ini agar teman-teman yang lain tahu apa yang teman-teman tahu. Terima kasih, itu aja, salam Rebanus.